membalas berbagai kebaikan Allah bidzalika syukri, dengan syukur tersebut al-qalili yang sedikit. Jadi yang pertama alasannya ulama hakikat, kalau kita punya niatan untuk memuji secara hakikat, berarti kita sebagai manusia sedang mencoba membalas nikmat Allah yang banyak dengan pujian kita yang cuma sedikit. Kan gak imbang. Jadi kalau kita punya niatan nih, saya harus bersyukur hakikat, saya niat syukur saya secara hakikat, itu sombong, mana suul adab. Mana bisa dibalas nikmat Allah kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan. Orang Allah ngasihnya banyak, lah kita ibadahnya sedikit. Kan harusnya Allah ngasih banyak, kita ibadahnya juga banyak. Kan begitu. Makanya kan peristiwa Isra Mi'raj aja Nabi pertama kali sebelum dikurangin jadi 5 waktu ya sholat, itu pertama berapa kali? 50. Karena kalau cuma 5 ya kagak cukup, Pak. Makanya Allah memerintahkan 50 kali. Dalam 24 jam kalau kita dikasih 50 sholat, ini kita hitung ranknya aja rata-rata ya, setidaknya dalam 1 jam kita 2 kali sholat, bener gak? Sholat misalnya sama zikirnya 10 menit, dalam 1 jam 2 kali sholat berarti 20 menit. Ya masih rada mendingan lah begitu. Ya, habis sholat 20 menit, ya kita makan. Sejam kemudian itu sholat lagi, terus kerja, terus sholat lagi, sejam kemudian terus tidur, sholat, ya kan? Tidur lagi sejam, ya kan? Harusnya begitu idealnya untuk memuji Allah. Kalau pengen ngebalas nikmat Allah, bukan cuman sombong atau suul adab tadi, seakan-akan dia cuma mau balas kalau dapat nikmat. Berarti kalau nggak dapat nikmat dari Allah, dia nggak memuji Allah. Wadalika, maka adapun hal tersebut itu maqamun nazilin, adalah makom yang terendah. Itu adalah level terendah dalam penghambaan seorang manusia kepada Allah. Dengan ibadah apapun yang kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, itu nggak bakal bisa membalas nikmat Allah kepada kita. Ya, kan sebab gimana pun juga ketika kita ibadah itu sudah nikmat dari Allah, bukan kemampuan kita loh. Itu nikmat dari Allah. Nikmat apa itu? Nikmat hidayah. Dan sekarang kalau Allah nggak kasih hidayah, sholat nggak kita? Ngaji nggak kita? Enggak. Lah itu aja nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih menyambung tentang pandangan ulama bahwasanya Allah tidak mewajibkan untuk bersyukur atau bertahmid, memuji Allah secara hakikat. Saya pertegas ya, secara hakikat, bukan secara syariat. Hati-hati ya. Ini saya ulang dulu. Pendapat ulama yang pertama kemarin, kenapa kita manusia kok nggak diwajibkan untuk bersyukur secara hakikat? Alasan yang pertama, jika nikmat itu sampai pada seseorang, maka kewajiban memuji itu seakan-akan menandakan bahwa Allah meminta balasan. Ya, kalau nikmatnya sampai, kalau orang diberi nikmat enak, hidupnya nyaman, istri cakep, utang kagak punya,
duit di bank rekeningnya numpuk, banyaklah keenakan yang dia dapat, kenikmatan yang dia punya. Seandainya Allah mewajibkan orang tersebut memuji Allah, berarti Allah pamrih, berarti Allah minta balasan. Ya. Ini syukur secara hakikat. Kita lagi ngaji hakikat ini. Ya, rada keren dikit lah ya. Kalau secara syariat ya tetap wajib Pak kita syukur. Ya. Maksud ini secara hakikat, kalau Allah mewajibkan kita bersyukur, mewajibkan kita memuji Dia, gara-gara Dia memberikan kita nikmat, memberikan keenakan, kelezatan, loh, berarti Allah pamrih. Habis nasi minta dibalas, kan begitu. Nah, kalau manusia, makhluk, wajar kita ngasih anak kita pengen balasan, dihormatin, kan begitu. Kita ngasih istri kita pengen balasan, disayangin, ya wajar kalau manusia. Nah kalau Allah, kan Allah nggak butuh sama manusia, beda sama kita. Ya, kalau kita masih butuh sama istri kita, makanya kita kasih uang belanja, kan begitu. Nah kalau kita nggak kasih uang belanja, bini kita ngambek, repot urusannya. Ya. Nah begitu pula dengan anak kita kasih uang anak kita untuk sekolah, untuk jajan macam-macam. Ya karena kita pengen punya anak yang berbakti. Kelak nanti kalau seandainya saya udah tua, barangkali nanti anak saya yang bakal merawat saya. Kan harapan-harapan itu ada. Ya, jangan sampai nanti di masa tua saya repot masih ngurusin anak, ibaratnya begitu. Kan ada harapan-harapan seperti itu. Berarti kan pamrih secara nggak langsung ya. Nah kalau Allah enggak, lah Allah nggak butuh sama kita. Kalau nikmatnya sampai kepada orang tersebut, dia dapat nikmat, kerjaan enak, nyari duit gampang gitu ya dan sebagainya. Kalau dibilang Allah mewajibkan syukur secara hakikat, menurut ulama ya salah. Berarti Allah pamrih. Nah sekarang kalau nikmat tidak sampai, hidupnya susah, istri nyap-nyap mulu, anak bandel, tetangga berantem, sama saudara kagak akur. Wah pokoknya hidupnya kagak enak lah, sengsara. Terus Allah mewajibkan manusia wajib memujiku. Nah berarti perintah Allah salah. Berarti Allah zolim. Orang lagi susah disuruh memuji, orang gak dikasih apa-apa disuruh memuji, kan gitu. Ibarat orang tidak kagak kasih duit, terus orang tersebut disuruh sama kita berterima kasih, makasih dong sama saya. Kan lucu. Kasih duit dulu baru berterima kasih, kan begitu. Lah belum ngasih duit udah ngomong terima kasih dulu. Lah gimana ceritanya? Berarti kita zolim, ibaratnya begitu. Tapi kalau kita ngasih pun terus kita minta berterima kasih, berarti kita pamrih. Ya kalau manusia mungkin wajar, orang makhluk. Tapi kalau Allah nggak mungkin berbuat itu. Makanya ulama-ulama hakikat itu ya berpendapat bahwa nggak mungkin Allah mewajibkan kita untuk memuji secara hakikat. Karena kalau Allah mewajibkan kita bersyukur secara hakikat, iya kalau nikmatnya sampai, kalau dia dapat kebahagiaan, kalau dia dapat kebahagiaan atau keenakan, kelezatan hidup, itu juga berarti Allah pamrih. Sebaliknya kalau dia dalam keadaan sengsara, berarti Allah zolim. Orang gak dikasih apa-apa disuruh muji. Ini kita bicara hakikat sekali lagi, bukan bicara syariat. Kalau bicara hakikat berarti ada 3 unsur menurut ulama yang harus sama-sama sinkron. Ya, satu dari qalbu kita, dari hati kita. Yang kedua lewat lisan atau lidah kita. Yang ketiga yaitu dari perbuatan kita. Misalnya ketika kita sholat ya, lah itu sudah bentuk dari perwujudan syukur hakikat tuh, ya. Ketika hati kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan saya, maka berangkatlah kita ke musola, berangkatlah kita ke masjid, ya. Atau kalau kita di rumah kita gelar sejadah. Nah itu bentuk rasa syukur memuji Allah bil qalbi, dengan hati. Lalu kita wujudkan dengan lisan. Alhamdulillah ya Allah saya masih diberikan nikmat. Alhamdulillah ya Allah saya masih diberikan kesempatan, ya, dan sebagainya. Lalu kita wujudkan bil fi'li, dengan perbuatan, dengan sholat tersebut. Takbir kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar kecuali Allah, kan begitu. Jadi tiga-tiganya ini kita bisa wujudkan, salah satunya lewat sholat misalnya. Cuman yang jadi masalah kan kita sholat itu gak tiap saat, sementara nikmat Allah itu gak terputus.
napas kita loh, napas ini nggak terputus loh. Otak kita tuh berpikir nggak terputus loh. Ya, nggak punya duit ada aja akalnya loh. Ya kan? Nggak punya duit nih ada aja akalnya, gimana caranya bisa dapat duit? Lah berarti kan otak kita bekerja tuh. Nah berarti kan harusnya kalau nikmat Allah saja tidak terputus kepada kita, harusnya syukurnya juga nggak boleh terputus. Sementara sholat itu yang wajib cuma 5, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dibandingkan dengan nikmat Allah yang tidak terputus, sementara kita bisa on fire ibaratnya gitu ya, bisa benar-benar sinkron, ya cuma pas sholat yang 5 kali itu. Harusnya kan setiap saat juga, ya enggak? Nah kadang-kadang kita sholat sama makan banyakan makan nih. Sholat 5 kali, makan 6 kali. Pagi sarapan lontong, ya kan? Jam 7 jam 8 dikit makan nasi uduk, makan lagi. Siang makan lagi, sore ngemil beli ayam bakso, maghrib ya kan habis pulang sholat makan lagi, mau tidur masih nyari nasi goreng. Sholat sama makan banyak kan? Makannya bayangin coba. Dan gak berhenti di situ ya, kadang-kadang kita itu masih minta nikmat juga gitu. Tetap Allah senang. Allah senang kalau kita menghibah, Allah senang kalau kita minta, ya kita mohon pada Allah. Allah senang kalau kita minta rezeki. Jadi walaupun kita setiap kalinya dikasih nikmat, tetap kita minta nikmat lagi sama Allah. Dan Allah senang gitu. Nah, yang jadi masalah tadi, kita nggak bisa untuk bersyukur secara hakikat full time 24 jam ibaratnya gitu. Nggak bisa kita. Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu nggak pernah terputus. Makanya ulama-ulama hakikat itu mengatakan ya nggak mungkin Allah mewajibkan kita untuk memuji secara hakikat. Tapi bukan berarti gara-gara Allah nggak mewajibkan kita untuk memuji secara hakikat, terus kita nggak memuji Allah. Jangan diartikan seperti itu. Ya, jangan dibikin kesimpulan seperti itu. Kenapa Allah nggak memerintahkan kita untuk memuji secara hakikat? Karena Allah tahu keterbatasan kita, yang nggak bakal bisa sinkron nih tiga-tiganya sepanjang umur hidup kita. Ya, satu dari kolbu kita, dari hati kita. Yang kedua lewat lisan atau lidah kita. Yang ketiga yaitu dari perbuatan kita. Gak usah sepanjang umur hidup kita, 24 jam aja nggak bisa kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu keterbatasan kita, makanya Allah nggak mewajibkan. Cuman baiknya bagi kita sebagai manusia ya tetap berusaha untuk mewujudkan rasa syukur kita. Entah itu cuman kolbu doang, entah itu cuman lisan doang, atau mungkin cuman perbuatan doang. Tapi setidaknya ada dari 3 aspek ini yang bisa kita penuhi. Kemarin saya kasih contoh, misalnya ada seorang bapak, ya orang tua punya 2 anak. Yang satu anaknya pinter, yang satu anaknya bodoh. Ketika akan ulangan, bapaknya ngomong, ayo anak belajar. Enggak mentang-mentang yang anak pertama pinter, terus bapaknya ngomong, kamu mah gak usah belajar. Kamu udah pinter kan juga pasti ranking 1. Enggak ngomong begitu tuh bapak. Begitu pula dengan anak yang kedua yang bodoh. Anak yang kedua nggak dibilang sama si bapak, kamu mau gak usah belajar, percuma, belajar juga bodoh, ya kan? Nggak ngomong kayak gitu tuh bapak. Ya. Kalau ditanya si bapak, apakah bapak tahu kemampuan kedua anak bapak? Pasti dia bilang tahu. Anak saya yang nomor 1 pinter nih. Dia lahir pertama, ya biasanya kalau lahir pertama asinya lengkap 2 tahun, susunya aja keren, ya kan? Bukan anak pertama. Nah anak kedua beda. Kalau anak kedua tuh biasanya air tajin, ya kan? Seadanya aja tuh. Ini anak saya yang pertama pinter ini. Dia mah kalau suruh belajar juga pasti belajar. Kalau yang anak kedua gimana Pak? Wah kalau anak yang kedua mah belet, susah. Dia mah nggak usah ranking, naik kelas aja udah bagus udah bisa lulus sekolah aja udah bagus. Si bapak ditanya kemampuan anak yang kedua yang bodoh, dia tahu. Makanya dia nggak berharap banyak, nggak memerintahkan anak yang kedua ini kamu harus ranking 1. Enggak, karena si bapak tahu kemampuan anak. Itulah kira-kira ya gambaran di mana Allah juga tahu kemampuan kita. Makanya Allah nggak nyuruh kita ranking 1 ibaratnya begitu.
Ya, udahlah, bahasa kasar udah mau ngaji, udah mau sholat, mau ibadah udah bagus. Mati bawa iman udah cakep udah tuh. Ya syukur-syukur sih gitu. Syukur-syukur sih berusaha untuk dapat ranking 1. Tetap si anak walaupun dia ngerasa wah saya bodoh nih, tetap dia belajar. Untuk apa? Untuk nyenengin hati orang tuanya. Ini anak normal ya, bukan anak dablok, bukan. Ini anak normal nih. Kalau anak normal pasti wah saya belajar lah. Untuk apa? Untuk nyenengin hati orang tuanya. Ngelihat anaknya belajar kan orang tua senang. Bukan karena supaya dapat ranking 1. Lah si anak juga sadar diri. Udah saya blow on. Boro-boro ranking 1, lulus aja udah bagus. Ya, naik kelas aja udah bagus, makanya dia belajar. Belajarnya itu untuk nyenengin hati orang tua. Nah sama seperti kita. Emang kita bisa bersyukur secara hakikat? Nggak bisa. Tapi tetap kita harus berusaha. Buat apa? Buat nyenengin Allah. Jadi kebanggaannya Kanjeng Nabi. Kalau ditanya mampu nggak? Ya nggak bisa. Orang model-model kayak kita. Dan kita kadang-kadang sholat aja masih milih-milih. Ya kan? Kalau imamnya enak kita datang. Imamnya kagak enak, jadi dia balik lagi. Ntar nih terawih nih. Belum masuk dia bilang imamnya siapa ini? Udah sholat lagi masih pilih-pilih ya kayaknya cuman salah sih kagak. Cuman maksudnya model kayak begitu pengen nyampe ranking 1 ya kan. Ya udah lulus aja deh bang, udah bagus. Udah naik kelas aja deh bang, bagus begitu aja. Ya berarti ngaji, sholat ya, yang rajin. Ya, waktunya kita punya duit ya berbagi rezeki segala macam. Yang penting anak, istri keurus ya, kebutuhan rumah tangga tercukupi udah gitu aja. Ya. Nah ini tadi ya pendapat yang pertama. Nah sekarang kita lanjutkan. Al-Fariqus Tsani, adapun kelompok ulama yang kedua, ya tentunya kelompok ulama hakikat ya. Kelompok ulama yang kedua qalu berkata beli. Al-istighalu adapun sibuk bihamdillahi dengan memuji Allah. Itu su'u adabin adalah buruknya adab atau akhlak yang tercela. Min wujuhin dengan beberapa aspek. Al-awalu adapun yang pertama anahu bahwa sesungguhnya ia jeri melakukan mujri muqabalati ihsanillah dengan kecenderungan membalas berbagai kebaikan Allah bidzalika syukri dengan syukur tersebut al-qalili yang sedikit. Jadi yang pertama alasannya ulama hakikat kalau kita punya niatan untuk memuji secara hakikat, berarti kita sebagai manusia sedang mencoba membalas nikmat Allah yang banyak dengan pujian kita yang cuma sedikit. Kan gak imbang. Makanya yang kayak begitu su'ul adab. Orang Allah ngasihnya banyak, lah kita ibadahnya sedikit. Kan harusnya Allah ngasih banyak, kita ibadahnya juga banyak. Kan begitu. Jadi kalau kita punya niatan nih, saya harus bersyukur hakikat, saya niat syukur saya secara hakikat, itu sombong, mana su'ul adab. Mana bisa dibalas nikmat Allah kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya kan peristiwa Isra Mi'raj aja Nabi pertama kali sebelum dikurangin jadi 5 waktu ya sholat, itu pertama berapa kali? 50 Pak, bukan 5. Kenapa Allah kok pertama kali memerintahkan Kanjeng Nabi untuk sholat bersama kita umat 50? Kenapa? Coba kita pikir. Karena kalau cuma 5 ya kagak cukup Pak. Makanya Allah memerintahkan 50 kali. Dalam 24 jam kalau kita dikasih 50 sholat, ini kita hitung ranknya aja rata-rata ya. Setidaknya dalam 1 jam kita 2 kali sholat, bener gak? Sholat misalnya sama zikirnya 10 menit. Dalam 1 jam 2 kali sholat berarti 20 menit. Ya masih rada mendingan lah gitu. Ya habis sholat 20 menit ya kita makan. Sejam kemudian itu sholat lagi, terus kerja, terus sholat lagi, sejam kemudian terus tidur, nenek sholat ya. Tidur lagi sejam ya kan. Harusnya begitu idealnya untuk memuji Allah. Nabi Muhammad mah kalau bahasa Jawa priai, disuruh Allah 50 waktu nurut. Emang kayak kita. Kalau kita yang jadi nabi pasti diprotes duluan itu. Ya, masa 50 ya Allah. Berhubung Nabi Muhammad orangnya
manut, siap ya Allah, turun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yakin saya bisa ngelakuin 50 kali sholat. Pas turun baru ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu nggak bakal mampu. Kalau kita kan Jumatan, kalau dia mah Sabat ya, hari Sabtu. Itu Nabi Musa lagi ceramah, Pak. Lagi jadi khotib. Tiba-tiba diuji sama Allah, laut di depan masjid Nabi Musa keluar ikan. Nah umatnya Nabi Musa mayoritas nelayan, ngelihat ikan pada keluar kayak zaman Krismon, ada ikan Krismon pada keluar. Ada orang yang mau masuk ke masjidnya Nabi Musa, wah ini ada ikan ini, ada ambil mau ditumpukin. Datang lagi orang satu, ngapain kamu? Ini ngumpulin ikan, kagak jadi sholat Pak. Orang yang besar belakang dia, kok pada kagak jadi sholat? Satu-satu hilang Pak. Ribuan orang yang sholat saat itu bahasa kita gitu ya, tinggalin cuma 4 orang. Tuh, Nabi loh itu, bukan ustad. Dan saya seustad-ustad saya nggak pernah ditinggal sama jamaah, masih mending. Nah makanya Nabi Musa bilang lah, saya aja yang umatnya Bani Israel kan kuat Bani Israel, badannya tinggi gede gedok lah bahasa kita gitu. Itu aja nggak kuat Muhammad, kamu 50 kali nggak bakal kuat umatmu. Balik ya Nabi Muhammad SAW lagi-lagi ya, karena orangnya priai nurut, ya udah saya balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah, minta Quran 45 kan gitu, turun lagi 40. Kata Nabi Musa, nggak kuat, umat saya aja kagak kuat. Jadi dia sebetulnya bukan belain kita, bukan, jangan pede juga, itu belain umatnya sendiri sebetulnya. Nggak bakal kuat, udah minta lagi sampai 9 kali, kemudian tinggal 5 waktu. Dan itu yang kita jalanin sekarang, warisan Nabi. Coba kalau kita pikir Pak, dari 50 jadi 5 loh. Itu kan kagak ada separohnya, nggak ada seperempatnya. Cuman 10% dari sholat yang harusnya kita lakukan. 50 jadi cuma 5. Nah makanya ketika kita mencoba, wah saya balas pakai sholat 5 waktu, berarti kita suul adab. Lah gimana ceritanya Allah memberikan kita nikmat berbagai hal yang gak putus-putus, tapi kita mencoba untuk membalasnya dengan ibadah apapun yang kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, itu gak bakal bisa membalas nikmat Allah kepada kita. Ya, kan sebab gimana pun juga ketika kita ibadah itu sudah nikmat dari Allah, bukan kemampuan kita loh. Itu nikmat dari Allah. Nikmat apa itu? Nikmat hidayah. Dan sekarang kalau Allah nggak kasih hidayah, sholat nggak kita? Ngaji nggak kita? Enggak. Lah itu aja nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Masa kita mau balas dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nah, aneh. Itu sama aja kita punya duit nih 1 miliar, kita kasih orang miskin, nih 1 miliar buat kamu. Si orang miskin ngasih kita duit 5 juta, buat apaan? Lo aja gua kasih. Berarti songong orangnya begini, paham ya? Sama. Kita bicara hakikat nih, bukan syariat ya. Kalau secara syariat tetap kita harus berusaha untuk mewujudkan rasa syukur kita. Tapi kalau kita merasa ini kan syukur saya wujudkan demi membalas Allah, sombong. Karena gimana pun juga nggak bakal bisa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita balas dengan ibadah kita. Kita mencoba dalam hati kita untuk membalas, maka suul adab. Ya, maka itu termasuk perbuatan yang jelek. Wasani, dan yang kedua, annal istighalah, sesungguhnya sibuk bisyukri, dengan syukur, dengan memuji Allah, ya, dengan tahmid dan sebagainya. La yata'ti, maka tidak akan bisa illa kecuali ma'astihdori, dengan menghadirkan atau dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut fil qalbi, di dalam hati, di dalam qalbu. Wa istighalul qalbi, dan menyibukkan hati bin ni'ami, dengan berbagai nikmat, itu yamna'uhu, terhalang minal istighraqi, karena tenggelam atau tidak sadarnya seseorang fi ma'rifatil mun'imi, dalam ma'rifatnya kepada Allah yang memberi nikmat. Jadi syukur yang secara hakikat itu kan menghadirkan ketiga aspek tadi ini ya, hati, lisan, perbuatan. Yang terutama berarti hati dulu ya. Pijakan pertama kolbu, lalu kemudian terucap lewat mulut kita alhamdulillah, lalu kita wujudkan dengan ibadah apapun bentuknya ya.
mau sholat, mau zakat, mau puasa, baca Quran, ngaji dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah orang yang benar-benar dia bersyukur pada Allah itu kolbunya itu nggak bakal lepas dari makrifat kepada Allah. Jadi yang dilihat sama orang yang benar-benar bersih hatinya itu adalah Allahnya, bukan pemberian Allah kepada dia. Saya ulang nih. Jadi kalau orang hakikat Pak, itu kalau mandang Allah itu benar-benar zatnya Allah, sifat-sifat Allah. Kemarin kita udah pelajarin ya tentang sifat-sifat Allah, baik itu Asmaul Husna, sifat 20 dari wujud kita bangun dan sebagainya. Nah, kalau seandainya Allah memberikan kita berbagai nikmat, terus kita mencoba untuk membalas nikmat tersebut, berarti yang kita pikirin adalah nikmat Allah, bukan Allah sebagai pemberi nikmat. Oh, berarti itu orang belum nyampe hakikat. Katanya pengen syukur hakikat, tapi yang diingetin adalah nikmat dari Allah, bukan nginget Allahnya sendiri. Berarti syukurnya bukan hakikat. Saya ulang ya, katanya syukur hakikat, lah kok yang diingetin malah nikmatnya Allah. Berarti dia belum bisa bersyukur secara hakikat. Karena orang yang bersyukur secara hakikat harusnya dia mengingat Allah, bukan mengingat nikmat dari Allah. Hebatnya ulama hakikat tuh begitu mikirnya. Inna sana'a, sesungguhnya pujian Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, indah wijdani nikmati, ketika merasakan atau mendapatkan nikmat, ya dulu itu menunjukkan ala anahu, bahwa sesungguhnya dia innama asna, hanya memuji alaihi kepada Allah, li ajalil fauzi, karena tujuan untuk keberuntungan dia, kebahagiaan dia, ditilkan ni'ami, dengan adanya nikmat tersebut. Wadhalika, dan adapun hal tersebut itu ya dulu menunjukkan ala anna maqsudahu, bahwasanya sesungguhnya maksudnya minal ibadati, daripada ibadah, walhamdi, dan hamad memuji, wasana'i, dan fauzi, sama ya, sana juga memuji keberuntungan atau kesenangan, bitilkan ni'ami, dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi malah seakan-akan kalau ada orang kok pengen ngebales nikmat Allah, bukan cuman sombong atau suul adab tadi, seakan-akan dia cuma mau balas kalau dapat nikmat. Berarti kalau nggak dapat nikmat dari Allah, dia nggak memuji Allah. Wahadar rojulu, dan adapun orang seperti ini, fil haqiqati ma'budihi, dalam hakikat penyembahannya, ya, penghambaannya, wa matlubihi, dan juga pencarian nikmatnya. Innama huwa, hanya saja tujuannya dia itu tilka nikmatu, akan nikmat tersebut. Wa hazzun nafsi, dan dia hanya hazzun nafsi, untuk memenuhi hawa nafsu doang. Tuh. Wadhalika, maka adapun hal tersebut itu maqamun nazilin, adalah makom yang terendah. Justru kalau kita mikir kayak begitu, berarti level kita rendah banget. Itu bukan level hakikat, maksudnya begitu. Itu adalah level terendah dalam penghambaan seorang manusia kepada Allah. Pembicaraan seperti ini bukan aneh ya Pak. Ya aneh zaman sekarang aneh. Zaman dulu tuh enggak. Orang antara ulama syariat, ulama hakikat, ngobrol, bersenda gurau, berdiskusi, bahkan berdebat, itu biasa Pak. Imam Syafi'i lah yang gampang aja saya ambil contohnya. Imam Syafi'i, imam kita ya. Imam Syafi'i itu kan dari Madinah, setelah berguru bersama Imam Malik, diperintahkan Imam Malik untuk ke Baghdad, ke Irak ya. Ke Baghdad, ke Irak, untuk belajar kepada Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi sudah wafat. Akhirnya beliau bertemu dengan murid-muridnya Imam Hanafi. Ya, diantaranya Imam Sufyan Uyainah, ada Imam Sufyan As-Sauri. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua guru yang namanya Sufyan. Yang pertama Sufyan Uyainah, yang kedua Sufyan As-Sauri. Ini dua-duanya ahli hadis, ahli Quran, ahli ro'i juga, ahli pemikiran ya, dan sebagainya. Imam Sufyan As-Sauri ini punya teman, ya dalam tanda kutip, ulama yang agak nyeleneh, ulama hakikat. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ulama zuhud, ya ini kerjaannya cuma ngangkut kambing. Nah, satu ketika sama Sufyan As-Sauri diajak untuk pergi haji. Ayo, Syaiban, kita pergi haji ke Mekah. Sambil bawa-bawaan, Imam Sufyan As-Sauri sama Syaiban Ar-Ra'i ini berangkat menuju Mekah. Di tengah perjalanan ada singa, Pak. Pokoknya zaman dulu masih banyak singa peliharaan, singa, ular gitu ya. Itu Imam Sufyan As-Sauri takut aja tuh. Karomahnya Syaiban ini
Itu singa sama Saiban cuma dipegang doang, Pak. Sama Imam Saiban cuma dielus doang palanya, nunduk. Saya cuma mau lewat, Pak. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu amalannya apa? Bisa sampai nundukin singa. Kata Imam Saiban, saya nggak punya amalan apa-apa. Sholatnya biasa, ngajinya ya biasa, baca Qurannya biasa. Bahkan kerjanya cuma ngegambala kambing, Pak. Tapi karena hatinya bersih dekat sama Allah, dia cuma mohon sama Allah. Ya Allah, saya cuma pengen ke Mekah, saya cuma pengen ke Baitullah. Masa ke Baitullah aja disusahin sama makhlukmu? Saya cuma minta itu. Wah, hebat juga kamu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Saiban Ar-Ra'i, itu belum apa-apa. Tadi pas saya munajat, Allah nawarin, mau nggak sekalian barangnya dibawain sama singa? Kalau saya pengen heboh, saya taruh beban kita di singa biar dia yang bawain sampai ke Mekah. Salah satu karomanya Saiban Ar-Ra'i. Ini saya mau sakutin ke Imam Syafi'i. Suatu ketika, ya kalau bahasa kita petugas zakat itu basnas gitu ya, bazis, itu memerintahkan para petugasnya untuk minta zakat dari Saiban Ar-Ra'i. Saiban Ar-Ra'i ini kan tadi saya cerita tukang gembala kambing ya. Ya. Dia punya kambing udah 40, Pak. Tapi masih kecil. Kalau masih kecil nggak dijakatin. Tapi kalau udah gede, usia 2 tahun, 3 tahun, maka wajib zakat 1. Ya, 40 ekor wajib zakat 1. Nah, sebetulnya ini belum gede kambingnya, cuma pemerintah saat itu nagih kepada Saiban Ar-Ra'i. Ya Saiban Ar-Ra'i bilang secara fikih, ini kambing saya memang sih 40 jumlahnya, tapi masih banyak yang pada kecil. Ntar kalau udah pada gede saya keluarin zakatnya. Akhirnya diutus lagi orang yang lebih serem lagi, tentara, dipaksa Saiban Ar-Ra'i untuk ngeluarin zakat. Saiban Ar-Ra'i bilang, ini aja deh, saya mau keluarin zakat saya kepada orang yang juga dekat pada Allah. Jadi sampai untuk ngeluarin zakat aja dimintanya itu dia harus hubungan sama Allah. Nah, pemerintah saat itu kemudian mengutus Imam Syafi'i. Jadi perkenalan Imam Syafi'i dengan Saiban Ar-Ra'i itu situ. Lalu datanglah Imam Syafi'i terus meminta kepada Saiban Ar-Ra'i untuk mengeluarkan 1 ekor dari 40 ekor kambing yang dimiliki sebagai zakatnya. Kata Imam Saiban Ar-Ra'i kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, Allah itu nyiptain kambing, kambingnya itu diberikan kemudian kepada saya. Ini kan nikmat Allah. Masa Allah minta? Ibadah itu intinya nekatnya buat Allah, Pak. Iya dong, bukan buat kita. Zakat, sholat segala macam kan buat Allah. Ibadah itu intinya buat Allah. Kata Saiban Ar-Ra'i, masa sih Allah aja udah ngasih saya kambing, masa saya harus nyerahin pada Allah lagi? Itu cara pikirnya begitu, Pak. Tapi jangan diikutin ini, ntar kamu bayar zakat jadinya. Ini mah cerita doang. Nah, Imam Syafi'i kan kamu kalah pinter, Pak. Saiban, ya kenapa? Kamu emang gak ingat kisahnya Nabi Khidir? Kan Nabi Khidir waktu sama Nabi Musa, perahu yang bagus dibolongin supaya nggak dicolong sama perampok yang ada di depan. Lah kan yang nyiptain Allah juga. Secara hakikat dibiarin aja, ntar juga pas diambil dikasih lagi sama Allah. Jadi Imam Syafi'i juga walaupun fuqaha tapi juga punya ilmu hakikat yang tinggi, Pak. Akhirnya setelah itu kata Saiban Ar-Ra'i, ya udah deh kalau kayak gitu bener kamu bawa deh 1 ekor. Jadi ilmu hakikat itu emang ketemunya sama ilmu hakikat. Coba kalau Imam Syafi'i mikir secara syariat, yang ada berdebat. Ini udah lama ceritanya gitu ya, udah berteman gitu ya. Itu suatu ketika Imam Syafi'i ini mengunjungi Saiban Ar-Ra'i yang lagi mengembala kambing. Ngapain Syafi'i? Biasa mau ngobrol. Ayo ngobrol. Itu tanah, Pak, digaris sama Saiban Ar-Ra'i. Sret. Kata Imam Syafi'i, ngapain digaris? Ini supaya kambing saya nggak keluar, biar di situ-situ doang. Jadi itu digaris udah kayak pagar, Pak. Itu kambing nggak kemana-mana, di situ doang. Ngomong apaan Syafi'i? Kata Saiban Ar-Ra'i, saya mau nanya pendapat kamu, gimana pendapatmu tentang zakat mal? Apakah dia itu wajib juga bagi orang miskin atau hanya orang kaya? Kata Saiban Ar-Ra'i, alamat hadi atau alamat hadika? Ini menurut saya, menurut kamu nih? Ya menurut kamu lah, kan saya nanya. Kata Saiban Ar-Ra'i, ya kalau menurut saya orang miskin juga wajib zakat mal. Kata Imam Syafi'i, lah gimana ceritanya? Yang ada itu orang kaya zakat mal. Kan kalau ada nisabnya, ya kan dalam hal fikih misalnya pakai 20 dinar ya. Kalau kita duitin gampangnya itu kurang lebih 40 juta lah.
Ya kalau pakai hitungan emas, kalau pakai konversinya panen padi bisa gitu ya, gabah dan sebagainya, itu kurang lebih 805 sebagainya. Saya nggak mau lebar ke situ. Nanti jadi pikir. Intinya orang yang punya nisab zakat itulah yang wajib zakat mal. Kalau orang miskin kan udah susah, ngapain zakat mal segala? Kata Syekh bin Arawi apa? Ini orang hakikat lagi-lagi. Wahai Syafi'i, bukankah di antara fungsinya zakat adalah mensucikan harta? Ya kan, di antara fungsinya zakat itu kan mensucikan harta kita. Terus apakah orang miskin itu terbebas dengan subhat-subhat yang ada? Apa udah pasti kalau orang miskin hartanya suci, bersih? Belum tentu. Subhat itu remang-remang ya, antara halal sama haram. Ini gampangnya saya sering nyampein, nemu duit lah. Nemu duit itu kan subhat. Dibilang halal punya orang, dibilang haram lah kita boleh nemu. Ya, dan itu namanya subhat. Pertanyaannya, orang miskin emang terbebas dari perkara subhat? Coba kalau kita pikir Pak, orang miskin pasti nggak hartanya halal, nggak ada subhatnya. Gak usah zaman dulu, zaman sekarang nih, maaf tukang parkir misalnya. Tukang parkir kan rata-rata orang miskin. Kalau orang kaya nggak mungkin jadi tukang parkir. Gampangnya ini nih, mohon maaf nih ya. Kadang-kadang yang parkir motor loh, bentar loh, itu kagak ikhlas loh. Dan tukang parkir modal karton, kardus ditutupin, ya kan? Kita keluar 2.000. Kadang-kadang kagak ada orangnya. Kita ke minimarket, ya kan, masuk aja ke dalam, pas keluar ada orangnya, tukang parkir. Lah, yang begitu justru malah banyak kan subhatnya. Jadi jangan dikira orang miskin itu terbebas dari subhat. Disuruh kerja di pasar jadi kuli, jam 7 harus masuk, pulang jam 3 sore. Jam 7 masuk tapi belum ngangkat-ngangkat. Jam 7 masih ngerokok dulu, ngopi dulu. Jam 8 baru kerja. Lah itu kan subhat. Jadi jangan dikira orang miskin tidak terlepas dari subhat. Nggak semuanya halal juga Syafi'i. Bener gak kalau dipikir-pikir? Berarti menurut kamu wajib zakat mah? Ya wajib orang miskin, bukan orang kaya doang. Enak aja. Nah, kalau kita jadi Imam Syafi'i gimana balasnya? Ayo pikir. Seandainya kita jadi Imam Syafi'i, kita balasnya gimana coba? Kalau bener berarti akhirnya Imam Syafi'i mutusin wajib zakat mal yang miskin. Nah buktinya fatwa Imam Syafi'i yang wajib zakat mal tetap orang kaya. Kan orang miskin enggak kan? Nah ini pinter Imam Syafi'i yang kayak kita nggak kepikiran lah. Pinter Imam Syafi'i ngomong gini pada Syaiban. Syaiban, saya sih sepakat dengan pendapat kamu. Betul. Secara hakikat kalau masalah mensucikan harta bukan cuma orang kaya. Orang miskin juga banyak subhatnya. Orang miskin juga duitnya belum tentu halal. Cuman masalahnya kalau saya pakai pendapat kamu, orang miskin wajib zakat mal. Terus yang dikasih siapa? Sementara targetnya zakat itu adalah orang miskin. Loh, pintar Imam Syafi'i. Nah kita ada kepikiran ke situ Pak. Kita kok manggut-manggut doang. Iya juga ya kan. Nah artinya ini saya mau kasih tahu ya. Artinya secara syariat atau hakikat dari dulu itu biasa berdampingan, berdiskusi, ngobrol itu biasa. Jadi aneh itu sekarang orang makin keminter kalau kata orang Jawa bilang. Yasinan malam Jumat bid'ah harus kafi. Padahal kalau kita mikir secara hakikat selesai Pak. Lo mau yasinan lo dapat pahala, lo mau baca kafi dapat pahala selesai. Kan selesai ya. Ngapain mikirin kayak gitu? Lo berdebat. Yang bener kafi, yang bener yasin, yang bener tabarok, yang bagus semua. Kan begitu. Kita seringkali berdebat di masalah syariat. Padahal hakikatnya semua itu tetap untuk mencari ridho Allah. Kamu baca Yasin kenapa? Mengharap ridho Allah. Kamu baca Kahfi kenapa? Mengharap ridho Allah. Ya sama-sama mengharap ridho Allah, masa berantem? Ibaratnya kamu lewat kulon, saya mau lewat etan, begitu. Selesai gak tuh? Selesai. Itu masalahnya. Wallahu a'lam. Selesai untuk alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan qaulul ta'ala Rabbil alamin, penafsiran tentang lafaz Rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.